fitur-fiturnya seperti apa saja. Sebelumnya saya akan buka dulu share screen-nya ya. Teman-teman ya. Sistem ini adalah namanya aplikasi Quad ya. Ini aplikasi Quad kita desain sendiri ya. Produk anak bangsa ya, termasuk API WA-nya karena ini menggunakan API WA, bukan lagi menggunakan klik-klik yang lain. Ini kita desain sendiri, API WA kita buatan sendiri ya. Semuanya made in sendiri ya. Jadi teman-teman semua ini aplikasi tidak perlu diinstal di handphone, di laptop atau di yang lainnya ya. Menggunakan Android berapapun bisa, iPhone juga bisa, ya laptop bisa, komputer juga bisa. Yang penting koneksi internetnya ada dan ada WA-nya ya. Jadi teman-teman cukup mengakses aja web login karena ya tinggal mengakses alamatnya, tinggal masukkan username dan passwordnya, udah selesai ya. Dan nanti kedepannya insya Allah ini lagi kita custom, jadi kita akan menyasar gimana caranya aplikasi ini friendly ya, nanti bisa diinstal di Play Store juga atau App Store ya. Karena nanti kita akan siapkan juga di platform tersebut karena kita akan menyasar ada orang itu yang tidak familiar yang nama dengan browsing, ada yang nggak mau nginstal karena HP memorinya sudah penuh. Mas, kalau nginstal lagi HP-nya udah nggak muat, memori penuh. Ya udah, kalau memori penuh ya tinggal akses browser aja, mau pakai Mozilla, mau pakai Chrome atau Internet Explorer terserah, yang penting semuanya bisa ya. Kalau yang nggak familiar dengan browsing, ya udah cukup install aplikasi, buka aplikasinya, klik-klik selesai ya. Jadi kita akan mempermudah, akan kita bikin semudah mungkin pemakainya, mau ibu-ibu gaptek, ibu-ibu yang nggak tahu tentang digital dan lain sebagainya ya. Yang ada pokoknya aplikasi ini bisa digunakan dalam kondisi apapun dimanapun Anda berada ya. Oke, langsung. Ya, teman-teman tinggal mengakses seperti ini, lalu klik login ya. Nanti kalau yang sudah dapat username passwordnya, lalu klik login. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah halaman dashboard utamanya. Ini halaman utamanya. Sebentar, saya ketutupan gambar saya sendiri. Saya umpetin dulu nih, mengganggu nih gambar saya nih. Sebentar ya. Ya, seperti ini ya. Ini masih ada antrian dua nih, ada antrian dua nih. Ya. Jadi teman-teman nanti halamannya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini ada beranda, ini ada antrian. Nah, ini adalah jumlah pesan WA yang sudah saya kirim ya. Ini sepekan ini ya, ini sepekan ya. Ini ada 43.566 total ya. 43.568 totalnya ya. Masih ada satu nih nyantol belum terkirim. Tunggu habis ini kan terkirim ya. Dan ini email saya ada 19.000 sekian ya. Sorry, totalnya 51.000 ya. 51.966 ya. Tetap WA saya pun tetap aman teman-teman ya. WA saya aman, tidak keblokir dan sebagainya. Itu ada polanya, ada caranya ya. Kita udah menemukan formula gimana caranya kirim WA itu walaupun dalam jumlah durasi banyak itu aman ya. Ini bukan broadcast ngawur, bukan, tetapi broadcastnya menyebutkan nama penerima masing-masing ya. Siapa pemilik WA tersebut, namanya siapa. Karena kita nanti juga bisa mendeteksi ini WA ini punyanya siapa, itu bisa mendeteksinya gitu ya. Ini adalah beberapa server yang saya pakai. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang saya pakai nomor-nomornya tersebut ya. Ini keterangan dashboard utamanya seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan 1 server nomor, 2 server nomor ataupun 3 server nomor, itu terserah masing-masing, terserah teman-teman sendiri ya. Dan itu pun menggunakan nomor Bapak Ibu sekalian, bukan nomor kami ya. Bapak Ibu sekalian dari WA Bapak Ibu sekalian, dari handphone Bapak Ibu sekalian, yang men-setting pesannya juga Bapak Ibu sekalian, tidak ada biaya-biaya. Mas, kalau kirim WA nanti ada biaya nggak per pesannya? Tidak ada ya, gratis karena yang dibutuhkan hanya koneksi internet ya. Oke ya, ini adalah gimana caranya teman-teman untuk bisa kirim pesan ya. Tinggal buka aja, klik kirim pesan di sini ya. Ada beberapa pesan ya. Ini kirim manual, cari nomor, kirim WhatsApp yang otomatis, kirim ke grup, kirim email ya. Teman-teman bisa juga tadi udah dijelaskan sama Pak Ardan. Teman-teman semua nanti bisa kirim email ya, mau ke data email 100 kek, 1000 kek, 10.000 kek, terserah teman-teman ya. Nanti email pengirimnya dari siapa Mas? Dari Bapak Ibu sendiri ya. Silakan Bapak Ibu sendiri bikin email official punya Bapak Ibu sendiri ya. Misalkan alamat emailnya apa atau alamat email perusahaan Bapak Ibu sekalian, boleh saja ya. Jadi ada fitur-fiturnya udah disediakan ya. Sekali setting nanti akan menyebutkan sesuai dengan kriteria masing-masing, nama pemilik email tujuannya siapa, itu akan
akan menyebutkan di situ ya. Ada kirim manual, cari nomor dan kirim WhatsApp. Saya akan mempraktekkan kirim WhatsApp karena kalau saya praktekkan semuanya seharian teman-teman ya. Seharian kalau saya praktekkan semuanya ya. Saya akan mempraktekkan kirim WhatsApp ya, mencontohkan bukan mempraktekkan, mencontohkan seperti apa dan bagaimana. Nah, ini teman-teman ada halaman kalau kita klik kirim WhatsApp akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini adalah laporan. Laporan kirim WA-nya seperti apa dan bagaimana, ini ada tertulis di sini dari nomor berapa ke nomor berapa, statusnya terproses ya, laporannya terkirim, tanggal berapa, jam berapa, ada semua. Dan ini bisa diekspor atau bisa jadi buat laporan. Dan ini teman-teman bisa buat advertising. Teman-teman yang mungkin belum punya bisnis dan sebagainya, bisa nggak jadi advertising atau jasa ngeblast WA? Bisa banget karena udah terjadi, member-member kita juga ada yang jadi advertising itu di Bekasi ya, di Bekasi itu satu member kita, beliau ini jasa ngeblast ya, jasa ngeblast dia pakai dikontrak sama salah satu kafe ya, di mana kafe itu setiap bulan itu ngeblast rata-rata 5.000. Nah, dia tarif 1.000 nomor itu dia tarif 1,5 juta. Kalikan 5 udah kelihatan 7,5 juta ya per bulan, cuman kirim-kirim WA doang gitu kan. Nah, itu teman. Jadi nanti kalau mau mintain laporan tinggal klik export aja, selesai. Nanti ketemunya jadinya Excel, tinggal laporkan di terkirim ya. Nah, kalau misalkan ada tulisan belum terdaftar seperti ini, apa? Kenapa gitu kan. Nah, ini kan barusan nih anget nih. Kalau ada tulisan belum terdaftar seperti ini berarti si target, si nomor ini bukan nomor WA ya. Bukan nomor WA nomor ini berarti. Jadi ada laporannya semua. Terkirim, gagal, pending, atau belum terdaftar. Kalau gagal mungkin ada sesuatu. Kalau pending, tunggu aja prosesnya. Ya, kalau belum terdaftar seperti ini berarti itu tandanya si target nomor tujuan ini bukan nomor WA, gitu ya teman-teman ya. Kalau mau kita hapus ya tinggal kita hapus aja, selesai ya. Ini udah bersih ya. Ini karena total ada 4.000 lebih ya ini. Kalau saya buka semuanya satu-satu. Kalau mau kita intip ya, kita intip aja di sini nih ya. Nih kita intip nih, ada nih pesannya ya. Di sini kita intip ya. Kita besarin tuh, ada tuh ya. Jadi bisa kita lihat juga pesan ini ke siapa sih gitu kan. Kita tidak tahu namanya ya. Oke, saya buka deh namanya siapa ini tadi ya. Lupa. Oh ini udah tambah lagi nih 3. Wait ya. Saya buka. Oh namanya Pak Robertus Nanang ya. Buat peserta yang namanya Pak Robertus Nanang, cek lagi tuh WA-nya bener nggak? Pasti salah nih ya, ini ya pasti salah. Ini ada peserta kita namanya Pak Robertus Nanang yang absen hari ini kayaknya, cuman gagal terkirim, belum terdaftar statusnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa terdeteksi teman-teman ya, terkirim dan tidaknya, teksnya seperti apa dan bagaimana itu terdeteksi semua ya. Mau kirim WA seperti apa, bagaimana di sini? Tinggal pilih pesan baru ya. Pilih pesan baru. Nah, nih teman-teman targetnya mau menggunakan server yang mana? Kan teman-teman bisa lebih dari satu server ya, lebih satu nomor. Nomor untuk pemakainya, nomor sendernya, nomor pengirimnya. Mau pakai nomor yang ini atau ini terserah bebas. Mau menggunakan yang mana? Atau mau kirim manual. Kalau kirim manual seperti apa Mas Sony? Ya, kirim manual itu teman-teman ini kan kita jaga-jaga ya. Jika seandainya mungkin API WA-nya otomatisasinya itu lagi ada masalah, ada trouble dan sebagainya, lagi ada update sebagainya, itu ada kirim manualnya. Nanti teman-teman ini menggunakan butuh aplikasi klik di luaran sana ya. Itu kirim manual. Ya, nah misalkan kita menggunakan server yang ini misalkan, ya udah kita pilih yang itu ya kan. Nah, terus targetnya ke mana? Ke siapa ya? Teman-teman target ini bisa kita pilih teman-teman, misalkan ini kita mau kirim WA ke wali murid kelas 1 saja. Wali murid kelas 2 saja itu bisa. Atau kita mau kirim WA ke teman-teman alumni SMP, mau kirim WA ke teman-teman alumni SMA, atau mau kirim WA ke pelanggan bengkel saja, mau kirim WA ke pelanggan bengkel yang bulan Januari, mau kirim ke pelanggan bengkel yang bulan Februari saja, itu bisa tergantung kategori teman-teman yang akan mengkategorikan, mengelompokkan ya. Saya mau kirim ke teman-teman arisan RT, ya udah nanti targetnya mana, kita pilih target yang member ya seperti itu. Nah targetnya ke siapa ini gitu kan, ke siapa ini gitu kan. Nah teman-teman nanti bisa memilih targeting sesuai dengan database yang teman-teman punyai nanti ya kan. Nah terus mau agama apa ya, silakan dipilih agamanya apa, terus jenis kelaminnya mau yang cowok aja, yang cewek aja, yang usia berapa ke berapa, terus pekerjaannya yang pekerjaan apa kalau ada database-nya, yang provinsi mana ya kan.
Terus yang kabupaten mana, dari kabupaten mana, dari kecamatan mana, sampai kita menyasar ke kecamatannya ya. Saya mau ngirim ke Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Kabupaten Jawa Tengah ya. Ngambilnya dari Jawa Tengah dulu, Bos ya, bukan dari bawah. Dari Jawa Tengah dulu, kita cari Kota Semarang, kecamatannya Tembalang gitu kan. Bisa ya. Nah, tinggal teman-teman ketik aja pesannya di sini gitu ya. Nanti pola pesannya seperti ini aja ya. Misalkan gini, siang, sorry. Nah, cukup begini aja. Terus selanjutnya pesannya apa? Ya, pesannya apa? Nanti siang sapaan nama. Ini akan menyebutkan nama masing-masing penerimanya. Ya, mau 100 kontak kek, 200 kontak kek, 500 kontak, 1000 kontak, 5000 kontak, terserah teman-teman. Ya kan menyebut penerimanya. Kita bukan menyebut dengan kalimat selamat siang Bapak Ibu Dewi ya kan. Udah jelas-jelas kalau yang namanya Dewi itu ya ibu. Kenapa ada kalimat selamat siang Bapak Ibu Dewi, selamat siang Bapak Ibu Bambang ya kan. Bambang itu ya bapak bukan ibu gitu kan. Kenapa gitu ya? Jelas karena itu dia pakai robot yang mungkin uh, belum oke lah gitu kan seperti itu. Nah, mau dilampirkan foto bisa nggak? Bisa, tinggal kita lampirkan foto nih. Ini bisa kita lampirkan foto, video, terus dokumen ya, itu bisa. Ya, kirim Excel, data Excel atau dokumen Word ya, PDF itu bisa ya, bisa tergantung apa gunanya teman-teman mau kirim WA ini ke seseorang gitu kan. Terus intervalnya bisa kita setting juga teman-teman ya. Interval itu apa sih? Jeda antar pesan ya. Mau kita kirim dengan mode cepat atau mode lambat gitu kan. Nah, ini bisa kita setting ya antara 5 sampai 10. Kadang bisa terkirim antara pesan ke satu dengan pesan yang lainnya itu bisa 5 detik, bisa 10 detik. Ya, bisa kita setting sendiri teman-teman ya. Mau bikin 10 misalkan ya. Sini 10 ya, terus ini 20 misalkan. Boleh-boleh saja. Bisa-bisa aja ya. Terus jumlah ya, jumlah delay-nya ya. Ini delay ya. Jadi delay itu teman-teman bisa di custom setiap pesan terkirim 100 misalkan nih, 100 ya akan istirahat 120 detik misalkan ya. Berarti setiap WA terkirim 100 akan istirahat 2 menit. Terkirim 100 istirahat 2 menit. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi memudahkan kita untuk memonitor kalau misalkan setiap 100 kita balas-balas dulu WA-nya. Kan masih ada waktu 2 menit untuk kita review gitu kan bisa ya. Dan ini benar-benar terkirim 100% otomatis ya. Kondisi HP-nya tidak harus kondisi nyala, harus tidak bisa diklik-klik, tidak bisa enggak. Boleh sambil bisa buat teleponan, sambil buka Instagram juga bisa, sambil buka Facebook juga bisa, tapi handphonenya tetap mengirim pesan WA-nya tetap terkirim karena dia bekerja di balik layar ya. Jadi sambil main game bisa enggak Mas? Kerja sambil main game ya, kita lagi ngirim nih WA-nya ya kan, handphonenya lagi buat ngirim, bisa banget. Nah, di sini juga ada namanya unsubscribe. Jadi teman-teman gini, terkadang teman-teman itu kita kirim WA ke seseorang itu WA-nya bertubi-tubi ya, bersekali ya kan. Oke, 2 kali, oke 3 kali, tiba-tiba orangnya tolong jangan kirim WA saya lagi, misalkan gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak perlu kayak gitu, tinggal ada unsubscribe-nya. Jadi si penerima ini bisa unsubscribe. Kalau udah mereka klik unsubscribe nanti ya, dia tidak akan dapat dikirimi pesan lagi sama kita ya, menggunakan aplikasi ini, Bos. Kalau ya, manual bisa. Jadi nanti tidak kena broadcast lagi karena mereka sudah menolak, maksudnya tidak berkenan lagi menerima pesan dari saya gitu ya. Jadi ada unsubscribe-nya. Jadi mereka tinggal klik, udah selesai, akan stop. Nanti untuk berikutnya tidak akan terkirim lagi WA yang akan kita sampaikan ke mereka ya. Terus fitur spin tag, apa itu spin tag? Teman-teman bisa googling spin tag itu apa sih? Nah, spin tag itu nanti teman-teman bisa menyasar ke semua nomor itu, tapi kalimatnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ya, karena apa? Algoritma WA itu kenapa bisa keblokir? Karena apa? Kita mengirim pesan ke salah satu orang atau ke banyak data, tapi kalimatnya sama ya. Catat. Kita kalau kirim pesan ke banyak orang dengan kalimat sama, mana ini kok mati? Apa ini? Sorry, saya jadi gak fokus lagi nih. Bantu dong di mute ya, tolong please di mute. Ya, jadi kalau teman-teman tuh kirim pesan ke banyak data, ke banyak nomor kok dengan kalimat yang sama, ya potensi keblokirnya besar ya. Jadi menggunakan spin tag nanti akan mengacak pesan ya. Jadi misalkan contoh pesannya dibikin gini, apakah betul ini dengan Mas Sony?
ya kan? Apakah benar ini dengan Mas Sony? Betulkah ini dengan Mas Sony? Benarkah ini dengan Mas Sony? Itu kan berbeda-beda. Padahal maksudnya sama, ya. Kalimatnya yang berbeda-beda. Maksudnya sama, kalimatnya berbeda-beda. Jadi nanti akan terkirim ke si A, itu gimana? Apakah betul dengan Pak Eko? Betulkah dengan Bu Dewi? Apakah benar dengan Bu Bambang? Apakah benarkah dengan Pak Dwi dan sebagainya? Jadi acak random ya. Random. Oke, teman-teman ya. Ini terus ini ada kunci parameternya itu untuk pemanggilan sapaan, nama dan selanjutnya itu ada ya. Nah, ini teman-teman kalau udah klik proses, ya udah selesai, akan terkirim satu persatu tergantung berapa kontaknya, berapa database-nya, berapa nomor tujuannya. Nah, terus ini masalah siang ini nanti kalau terkirimnya siang ya akan berbunyi siang, kalau terkirimnya malam ya berbunyi malam, kalau terkirimnya sore juga akan berganti sore walaupun kita men-settingnya siang. Gitu ya. Karena nih sekarang siang nih, kirim WA ke 20.000 nomor, 5.000 nomor deh, nggak usah banyak-banyak ya. 5.000 nomor itu butuh waktu yang agak lama, Bos. Mungkin karena di setting agak lambat gitu kan. Nah, sementara selesai sampai malam gitu kan. Sekarang siang, nanti kalau udah jam 3 lewat 1 menit, 1 detik aja ya, itu udah berganti sore. Ya, kalau udah jam 6 lewat 1 detik aja udah berganti malam. Nah, kalau nyeting dari sekarang selamat siang, ternyata terkirimnya sore gimana Mas Sony? Masa masih menyebut selamat siang? Ya, masih nyebut siang, menyebut sampai malam kok masih nyebut siang, kan lucu ya kan? Nah, sistem udah mengacak, sudah mendesain sedemikian rupa agar dia jadi siang, kapan waktu sore, kapan waktu malam gitu ya. Ini di samping teman-teman bisa kirim dokumen juga waktu menyesuaikan juga bisa menyebut nama penerima masing-masing ya. Ini beberapa fitur-fiturnya dan di sini teman-teman ini tadi kan targetnya ke database yang sudah tersimpan. Nah, pertanyaannya Mas, saya belum punya database dan sebagainya. Ada di Excel sih gitu kan. Gimana caranya? Udah pakai yang upload data. Ya. Upload data. Di sini ada contohnya upload gimana seperti apa dan bagaimana, tinggal ambil filenya di mana, udah selesai ya. Saya punya file Mas di Excel Mas. Di Excel ada 2.000 misalkan atau 1.000 atau 500. Boleh ya. Tinggal nanti formatnya disesuaikan aja ya dari Excel ya. Kalau yang ini non member ya, non member ini langsung teman-teman instan memasukkan, sorry, non member ini instan masukkan nomornya di sini langsung, misalkan berapa gitu kan, bisa langsung ini instan ya. Nah ini beberapa fitur-fiturnya ya, salah satunya untuk kirim-kirim WA, kirim email juga nggak beda jauh seperti ini, cuman beda di teksnya aja karena email tuh teksnya berbeda ya. Saya contohin kalau email teksnya berbeda ya, ini ya. Nih, sama ya, laporan emailnya juga ada, terkirimnya jam berapa, ke alamat mana juga kelihatan. Oh, barusan dihapus ya. Oh, enggak, sorry. Kirain sama tim dihapus. Nih, kelihatan ya. Ya, ini terkirimnya kemana ya kan? Ada semua terkirim dan statusnya ada. Nah, kalau kita mau ekspor juga bisa diekspor juga ya teman-teman. Jadi ada laporannya juga. Nah, tinggal pilih pesan baru. Nah, ini bedanya ya kalau kalau di email kan teksnya seperti ini teman-teman ya. Sorry, bentar. Nah, nih. Nah, ini seperti ini ya di email. Jadi teman-teman nanti tinggal menggunakan server yang mana nih yang mau dikirim. Misal teman-teman bisa menginstal satu server ya, maksudnya alamat email pengirim ya, mau menggunakan yang mana itu bisa ya. Terus targetnya member atau non member atau upload data juga bisa. Kalau member berarti mau ngambil data dari mana. Kalau upload berarti silakan diupload filenya ya kan seperti itu. Terus ini kalau kalau non member yang masukin ya judul emailnya apa ya silakan diketikkan judul emailnya terus teksnya seperti apa di sini ya teman-teman ya bisa juga lampirkan gambar ya teman-teman ya lampirkan gambar atau foto atau dokumen atau apa bisa juga ya jadi tinggal klik proses udah dimin aja itu teman-teman ya sistem akan berjalan dengan sendirinya gitu. Ini untuk kirim email ya. Terus untuk cari nomor teman-teman bisa juga cari nomor ya. Nih cari nomor. Ini teman-teman cari nomor itu juga ada intervalnya tidak langsung terkirim bus gitu enggak. Nah, cari nomor ini teman-teman nanti kalau buat teman-teman yang nggak punya data ya kan nggak punya data. Mohon maaf teman-teman ya. Mustahil kalau teman-teman tidak punya database ya di sini ya. Catat. Mustahil kalau teman tidak punya database. Teman-teman kan punya handphone ya. Di handphone ini kan ada nomor HP-nya. Nah, ada 100 kek, ada 300, ada 500 atau ada 1000 ya kan. Apakah teman-teman mungkin ya akan menjapri mereka mungkin sebulan sekali kek, 3 bulan sekali, setahun sekali, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun tidak berkomunikasi kok, ya kan? Tidak tahu kalau Bapak Ibu sekalian masih hidup bisnisnya atau Bapak Ibu sekalian masih berbisnis bengkel ya
apotek atau apa nggak tahu karena apa? Saking lamanya tidak komunikasi gitu kan. Nah, ini adalah data. Data coba teman-teman sapa mereka aja deh dengan sebutan nama ya cukup ya kan mendoakan. Selamat siang Pak Eko, gimana kabarnya Pak Eko? Semoga Pak Eko sekeluarga sukses selalu ya Pak ya. Salam saya Sony. Ya, selamat pagi Bu Bambang, gimana kabarnya Bu Bambang? Semoga Bu Bambang sehat, sukses selalu ya. Salam dari Sony. Nah, bawahnya ada tulisan Sony Toyota atau Sony Quad. Nah, dia akan tahu, oh Mas Sony itu masih hidup, masih berbisnis quad. Selalu gitu. Jadi kita nggak usah perlu berpromosi, tapi kita sapa dulu deh kontak kita di handphone kita masing-masing ya. Disapa secara intent gitu kan. Ya, itu salah satunya. Nanti kita untuk cari nomor, sorry ya. Jadi kemana-mana, jadi motivasi nanti saya. Nah, cari nomornya teman-teman tinggal ngetek satu nomor kota mana ya. Misalkan kita ngetek kota Surabaya, ya, ngetek kota Semarang, Jakarta, Makassar, Palembang, Bandung, Medan ya dan sebagainya. Itu bisa teman-teman. Nanti tinggal kita mau cari berapa nomor ya. Misalkan cari 100 nomor ya, bisa. Mau kirim menggunakan nomor yang mana gitu kan. Misalkan yang ini misalkan, ya udah teksnya tinggal ketik aja di sini ya. Mengenai copywriting dan sebagainya nanti kita ajarin di pelatihannya. Teksnya seperti apa Mas kalau kita mau japri ke orang ke nomor yang belum kita kenal seperti apa gitu kan. Terus interval juga bisa kita setting ya, seperti awal tadi saat kirim pesan interval mau dibikin berapa detik, berapa detik, berapa detik, berapa detik ya, maksimal berapa detik, minimal berapa detik, terus delay-nya antar pesan, jedanya itu bisa kita setting juga setiap kali terkirim pesan sekian, istirahat sekian menit, sekian detik itu bisa ya. Bahkan spin tag juga bisa ya teman-teman ya. Lalu klik proses, udah dia akan mencari dengan sendirinya. Handphone kita akan mencari prospekan di luaran sana dengan sendirinya teman-teman ya. Itu ya. Ini adalah fitur cari nomor ya. Terus data unsubscribe. Nah, ini data unsubscribe ini teman-teman bisa dibuka ya. Saya kirim nomor ke 1000 orang, 1000 kontak, 1000 data. Nah, yang unsubscribe, yang tidak berkenan, yang tidak mau dikirimin pesan lagi itu siapa aja sih? Itu bisa kita lihat ya. Lah pertanyaan Mas, kalau nanti suatu saat kita mau tetap maksa ngirim WA ke dia lagi gimana? Sementara kita misalkan mau ganti nomor menggunakan aplikasi ini gimana caranya? Ya udah dihapus datanya dari data unsubscribe. Itu bisa ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mereka klik itu selama itu tidak akan kirim WA, enggak, masih bisa. Cuman itu begitu klik unsubscribe merekanya itu cuman masuk karantina ya. Selama masih di karantina dan tidak kita keluarkan, selamanya tidak akan terkirim WA-nya ke dia. Jadi aman ya, nggak usah khawatir kalau sampai ada unsubscribe mereka nggak terkirim lagi gitu kan. Nah, ini balas otomatis teman-teman ya. Nah, balas otomatis. Bentar, muter-muter. Nah, ini dia. Nah, balas otomatis teman-teman bisa setting juga, bisa custom juga. Nah, tinggal mau settingnya gimana Mas Sony? Tinggal klik tambah baru ya. Di sini klik tambah baru aja. Nah, balas otomatis teman-teman bisa setting juga ke WA yang mana. Saya punya WA1, WA2, WA3. Nah, nanti kalau ada balasan WA ke nomor ini, balasannya ini. Ke WA nomor ini, balasannya ini. Pokoknya kata kuncinya teman-teman yang men-setting. Misalkan gambar. Kalau orang ngetik gambar ke kita, ke WA nomor kita tentukan ke nomor 0026 ini misalkan. Nah, balasannya apa ini? Nah, sertakan gambarnya karena dia pengen tahu gambarnya. Mungkin berikut ini gambarnya lalu upload gambarnya. Jadi udah balasan otomatisnya udah bergambar langsung otomatis ya. Kita nggak perlu mikir-mikir lagi capek-capek kalau orang pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Jadi bisa disetting sedemikian rupa. Ini balasan otomatisnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah ada pesan terjadwal. Nah, ini pesan terjadwal ini buat apa Mas Son? Ini sangat powerful yang tadi bilang Pak Ardan ada ucapan ulang tahun. Nah, ini teman-teman settingan ulang tahun juga bisa disetting di sini nanti ya. Oke, tambah pesan baru misalnya kita setting ya, pesan baru. Nah, ini mau WA atau email gitu kan. Oke, kita berbicara WA dulu aja. Nah, pesan terjadwal ini akan terkirim ke kategori mana ya? Kategori kelas 1, kategori kelas 2, kategori pelanggan bengkel, kategori pelanggan apotek, kategori pelanggan yang lainnya gitu kan. Nah, itu bisa kita setting di sini ya. Teman-teman mau yang mana? Mau pakai yang mana? Terus mau ke yang agama apa juga bisa ya. Jenis kelaminnya yang mana aja juga bisa. Nah, ini judulnya bikin sendiri. Misalkan saya bikin testing gitu aja lah, untuk ngetes aja ya. Nah, servernya juga bisa kita setting gitu ya teman-teman ya untuk pesan terjadwal ya kan mau menggunakan nomor yang mana ini gitu kan untuk yang terjadwal karena ini nomor bengkel berarti kita custom pesan terjadwal nomor bengkel karena ini nomor apotek kita custom pesan terjadwal untuk apotek kalau misalkan ini nomornya toko bahan bangunan ya kita setting ini untuk pesan terjadwal toko bahan bangunan jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing oh ini untuk nomor ini misal-misal enggak ya satu aplikasi bisa untuk beberapa bisnis sekaligus gitu ya.
Itu. Oke, selanjutnya di sini teman-teman teksnya masukkan ke sini, pesan terjadwalnya juga bisa di setting atau dikirimin gambar ya, bisa juga teman-teman ya. Nah, tergantung settingnya apa nih, pesan terjadwalnya mau dibikin apa, mingguan misalkan mingguan itu berarti teman-teman pilih ya, setiap hari Senin kah, setiap hari Selasa kah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terserah ya. Teman-teman misalkan mau setting pesan untuk setiap hari Sabtu gitu kan, bisa ya. Terus misalkan saya pilih hari Sabtu. Nah, mau dikirim jam berapa? Gitu ya teman-teman. Pokoknya setiap hari Sabtu jam 10 pagi misalkan. Setiap Sabtu jam 10 pagi akan terkirim ke teman-teman ini, kalimatnya ini, itu bisa. Nah, terus bisa kita setting juga pesannya ini hanya sekali atau berkali-kali. Gitu teman-teman ya. Kalau cuma sekali, saya cuma mau reminder teman-teman saya untuk 1 minggu ini aja. Karena hanya untuk acara ulang tahun saya. Misalkan saya pengen ulang tahun minggu depan, minggu depannya lagi. Hari Rabu misalkan. Nah, pokok begitu hari Jumat, Sabtu, hari Sabtu ya kan kita ingetin jangan lupa ya guys, besok Rabu hadir ke acara ulang tahun saya gitu. Bisa. Kita setting lagi hari Selasanya ya kan. Jangan lupa ya guys, besok pagi hadir ke ulang tahun saya. Nah, atau gimana gitu kan. Nah, teman-teman bisa karena di setting cuma sekali ya sekali, nggak setiap hari Rabu terus enggak, setiap hari Kamis enggak ya. Tergantung settingannya mau berkali-kali berulang atau sekali saja. Oke, saya akan ngintip chat dulu, ada chat sih. Oke, siap. Oke, teman-teman ya. Ini untuk balas otomatis yang mingguan. Ya, misalkan kita mau bulanan ya, ini buat leasing, buat mengingatkan SPP dan lain sebagainya ya, itu bisa atau pengingat-pengingat tagihan yang berbau bulanan pokoknya ya, pengingat-pengingat yang berbau bulanan kita bisa setting tanggal berapa ini. Setiap tanggal berapa bisa kita setting ya. Setiap tanggal berapa. Oh, kalau untuk pelanggan bengkel ini, oh pelanggan apotek ini, setiap ini, oh untuk sekolahan misalkan untuk kelas ini tanggal ini bisa kita setting sendiri tergantung kategorinya mau kita kategori yang mana, tanggalnya yang tanggal berapa, jamnya mau dikirim jam berapa ya. Terkirimnya sekali atau berkali-kali gitu kan, atau berulang atau sekali aja, itu bisa setting juga. Ini untuk yang per tanggal. Nah, setiap bulan, setiap tahun ya, setiap tahun tanggal berapa misalkan ya. Jadi kita mau kirim pokok setiap bulan Februari tanggal sekian. Kita kirim setiap bulan Maret tanggal sekian. Kita kirim setiap tanggal Agustus tanggal sekian, itu bisa disetting juga ya teman-teman, sesuai ya. Nanti jam berapa juga bisa setting, sekali atau berkali-kali juga bisa. Terus hari besar ya, hari besar bisa ulang tahun. Ini ulang tahun yang powerful ya. Jadi ulang tahun ini teman-teman nggak usah nyeting apa-apa ya. Karena apa? Akan terkirim di hari tanggal lahirnya dia dan akan menyesuaikan nama masing-masing penerima dan akan menyesuaikan usia masing-masing penerima ya kan. Usia yang ke-17 kah, 18, 25, 35, 40 dan sebagainya itu akan menyebutkan sesuai dengan umurnya masing-masing. Terkirimnya teman-teman bisa milih. Pokok saya mau kirim ucapan ulang tahun otomatis ini setiap jam 10 pagi misalkan. Ya udah tinggal pilih jam 10 pagi atau jam 7 pagi karena mungkin orang masih pagi, masih fresh dan sebagainya. Ya udah jam 7 pagi. Itu bisa teman-teman ya. Jadi ini udah otomatis. Teman nggak usah lupa, wah lupa nyalain ini, lupa nyalain enggak. Karena udah terkirim otomatis, tiba-tiba kita cek ya, udah terkirim aja gitu loh. Semua otomatis ya. Ya, mau dikirim berulang atau sekali sama ya. Saya ngucapin ulang tahun pelanggan saya cukup sekali aja. Setelah tahun kedua, ketiga enggak gitu kan. Karena kalau kita setting berulang ya, misalkan setting berulang ini setiap tahun pokoknya ya. Setiap tahun dia akan terkirimi ucapan ulang tahun ya, tergantung ucapan ulang tahun itu embel-embelnya ada apa gitu kan. Nah, nanti usia yang ke-20 ya menyebutkan 20, usia yang ke-30 juga menyebutkan 30 ya, teman-teman ya. Ini untuk balas pesan berkala ya. Terus landing page ya, teman-teman. Ini ada landing page juga, jadi teman-teman bisa membuat landing page. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin mungkin familiar dengan Google Form, familiar dengan form-form yang lainnya ya. Di sini juga bisa, teman-teman ya. Bikinnya gampang banget, tidak perlu mempelajari bahasa program, tidak perlu ya, karena teman-teman tinggal klik tambah ya, klik tambah di sini. Nah, teman-teman tinggal memasukkan judul landing page-nya apa di sini ya kan, headline-nya apa. Ini misalkan dicantumkan video ya, link YouTube-nya taruh di sini, thumbnail videonya seperti apa, gambarnya ya, head 1, head 2 dan sebagainya. Nah, ini mau ada gambarnya seperti apa dan bagaimana ya kan. Terus head 1, 2, 3, keterangan info 1, 2, 3, judul formulirnya apa, keterangan di formulirnya apa, ini ada penutupnya juga. Nah, di sini teman bisa nyeting pesan pertamanya. Nanti pokok begitu orang itu setelah ngisi landing page yang saya kirim, formulir yang saya kirim itu dia akan dapat
WA, dapat pesan ya. Terima kasih Mas Sony sudah mendaftar menjadi member kami ya. Misalkan member bengkel kami. Salam ya kan dari bengkel Anugerah Prima Motor. Selamat siang Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang sudah berlangganan menjadi member kami. Salam Sony Anugerah Motor dan sebagainya. Akan menyebutkan masing-masing. Jadi begitu mereka isi formulir, daftar langsung dapat WA. Yang ngirim WA siapa? Ya teman-teman sendiri nanti ya. Teman-teman sendiri, bukan siapa-siapa, tapi teman-teman sendiri ya. Oke ya. Wait, saya akan. Oke, sip. Nah, ini adalah landing page-nya. Terus landing page ini di sini teman-teman ya. Itu jika teman-teman punya landing page sendiri, sudah punya landing page sendiri, sudah punya website sendiri, sudah punya sistem sendiri, bagaimana? Cuman saya butuh formulirnya aja doang, bisa nggak Mas gitu kan? Bisa banget. Nanti dapat kiriman WA juga nggak? Bisa, dapat juga. Jadi teman-teman tidak, kalau landing page itu kan standar ya kan, hanya bisa di custom teks, gambar dan videonya. Tapi untuk layoutnya nggak bisa di custom. Kalau teman kurang asik cuman butuh formulirnya doang, ya udah formulirnya doang, kita klik ini formulirnya doang ya teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Tinggal teman-teman ambil nanti ya. Ini formulirnya aja, yang atasnya adalah plus landing page-nya ya. Jadi bisa ada dua, ada formulirnya, ada landing page-nya, atau landing page per formulir aja ya kan. Jadi teman-teman bebas mau menggunakan yang mana gitu ya. Oke, ini landing page teman-teman ya. Terus akses kelola kontak. Kelola kontak juga bisa teman-teman ya. Ada ini semua data misalkan ya. Semua data, wait ya. Nah, ini ada data 12.118 misalkan. Nah, ini kontak ini juga bisa diekspor teman-teman ya, bisa diekspor. Nah, tapi yang bisa mengekspor ini adalah si pemilik karena ada kode OTP ya. Kode OTP yang harus dimasukkan. Saya ekspor deh. Nah, dia akan minta kode OTP. Jadi misalkan sistem ini dikelola oleh karyawan, oleh asistennya, oleh kakak adiknya, oleh tetangga dan sebagainya, orang yang dipercayakan pokoknya itu mereka nggak bisa ngambil database-nya. Karena apa? Database-nya aman di sistem Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau mau karyawan mengambil database-nya harus mengambil kode OTP-nya. Sementara kode OTP terkirim ke pemiliknya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang mau ditampilkan misalkan apa ya panggilannya ini muncul ya. Kalau enggak ya udah kita umpetin bisa ya. Terus mau dihapus ya. Hapus yang dihapus yang mana ya? Yang kategori apa itu bisa, atau yang di checklist aja. Saya checklist ini, terus ini misalkan ya. Kita checklist itu. Udah hapus, berarti hapus yang kita checklist atau hapus yang berdasarkan kategori-kategori tertentu ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini hapus data. Impor. Jadi teman-teman bisa ngimpor juga datanya, bisa di Mas, apa kita harus masukin satu-satu? Enggak juga. Bisa diimpor dari Excel. Bisa diimpor dari handphone langsung. Bisa. Bisa nggak di handphone langsung? Ini langsung masuk ke quote, bisa nggak Mas? Bisa banget. Ya, sekali klik aja sebetulnya ya. Bisa banget teman-teman, database-nya yang di handphone bisa nggak taruh di quote Mas secara otomatis? Bisa. Gitu kan. Kalau mau di manual boleh, langsung di input boleh. Wah, di input saya ada 5.000 kontak Mas. Lah input satu-satu ya keriting jempol saya. Nah, gitu kan. Nah, bisa otomatis langsung diimport ke quote itu ya. Terus input data ini kalau manual ya, input data ini manual ya. Jadi teman-teman bisa input data manual. Nah, ini ada sapaannya. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Ini sering gagal paham. Sapaan ini bukan nama panggilan ya. Sapaan ya sapaan kayak Pak, Bu, Mas, Mbak, Om, Tante, Kok, Cih, Udah, Uni, ya kan? Itu Pak Le, Bule, itu. Seperti itu ya, itu sapaan. Nah, panggilan itu nama pendek, di sini panggilan ya. Ya, nama panjangnya di sini, nomor HP-nya yang mana gitu kan. Silakan dimasukkan di sini boleh ya. Terus kategorinya. Nah, ini kategori ini yang penting ya teman-teman ya. Kategori itu penting ya. Kategori oh ini kontak ini kategori family, keluarga. Oh ini kontak kategori tetangga. Oh ini kontak kategori teman kantor. Oh ini kontak kategori pelanggan bengkel, kontak kategori pelanggan apotek itu. Nah, itu teman-teman yang tahu kan. Jadi teman-teman yang mengelompokkannya sendiri-sendiri, dikelompokkan masing-masing berklaster-klaster gitu ya. Ceritanya gitu ya. Seperti itu ya. Ini kalau sudah klik proses, udah simpan, udah tersimpan nomornya, kontaknya ya. Kalau menginput satu-satu, Bos ya. Tapi kalau mau langsung masal, berarti pakai impor Excel gitu ya. Ini landing page sudah, akses sudah, semuanya sudah. Nah, teman-teman di sini nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu capek-capek, nggak perlu ribet-ribet ya, karena settingannya gampang. Teman-teman tinggal setting WA servernya seperti mau menggunakan WA yang satu, yang dua, yang tiga bisa ya. Tinggal setting aja ya. Email servernya mau email yang mana bisa ya. Ini menggunakan SMTP aja sebetulnya ya.
Yang nggak tahu bahasa SMTP ya tanya ke toko material tahu tuh. Nah ini servernya teman-teman ya. Saya menggunakan beberapa server yang ini memang tidak saya konekkan ya. Jadi untuk connect kalau connect online ya. Teman-teman tinggal scan barcode doang kok sebetulnya ya. Misalkan saya giniin ya, ini ya. Ini deh ya yang not connected saya buka ya kan ya. Jadi teman-teman tinggal scan barcode aja teman-teman ya. Tinggal scan barcode di sini aja ya. Sampai muncul scan barcode-nya ya. Tunggu beberapa menit aja. Enggak sampai 1 menit sebetulnya ya. Sambil saya buka yang lain nanti kita intip lagi. Nah, ini yang sudah ya server. Nah, bentar ya. Settingannya gampang teman-teman ya. Nah, misalkan ini saya buka yang ini deh. Yang ini ya. Nah, ini berarti yang online ya, yang online. Nah, di sini online. Nah, yang online ini nanti akan muncul gambar profilnya teman-teman. Kalau teman-teman udah scan dan muncul gambar profilnya teman-teman, berarti servernya udah oke ya. Kalau udah servernya oke, ya udah HP taruh, udah diemin aja setting-setting pesan yang kemarin-kemarin udah di setting, itu akan terkirim dengan sendirinya otomatis ya. Tinggal kita balas-balas aja ya. Terus balas-balasnya gimana Mas? Kalau pertanyaan beda-beda ya pakai jari, jempol gitu kan. Itu udah happy problem teman-teman ya. Ngirimnya udah gampang sesuai target masing-masing, balasannya yang manual, yang otomatis bisa disetting otomatis, yang mungkin auto replay bisa disetting auto replay, tapi yang butuh manual ya harus dimanualkan. Nah, ini WACS-nya teman-teman ya, WACS ya. Tadi udah dibilang sama Pak Dan juga ada menu fitur WhatsApp CS. Jadi teman-teman di sini punya pegadaian, punya simpan pinjam, punya koperasi, punya bengkel, punya call center kalau yang berbau-bau pelayanan untuk masyarakat, pelayanan untuk pelanggan-pelanggan customer dan lain sebagainya itu bisa menggunakan WACS. Jadi cukup satu nomor saja bisa dibalas-balas sama beberapa CS. Mau 1 CS, 2 CS, 3 CS, lebih dari 3 bisa ya. Jadi balasnya gantian atau kamu melayani pelanggan si A, si B, si C, si D lah. Terus E, F, G, terus H, I, J, terus berlanjut terus ya. Jadi tidak ada pelanggan yang terlantarkan gitu ya karena udah ditanganin sama beberapa CS sekaligus walaupun cukup satu nomor. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ini sekilas beberapa aplikasi-aplikasi fitur-fiturnya ya. Ini friendly ya teman-teman. Kirim WA-nya gratis karena tidak harus berbayar bulanan tidak ya. Ada Argo kalau udah 1000 WA nggak bisa ngirim lagi tidak ya. Ini semuanya untuk Indonesia, dari anak bangsa untuk Indonesia ya. Sapa dunia, jutaan peluang terbuka. Yuk, monggo saya kembalikan waktunya ke Pak Ardan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.